Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Brigita Gina Megarina dan rekan saya Mai Olivia. Yang pertama, eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mengubah menjadi bentuk matriks. Kemudian, matriks tersebut diubah lagi dalam bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian, sistem diselesaikan menggunakan substitusi balik. Adapun bentuk eselon baris yang pertama, jika dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1, seperti contoh yang di bawah ini. Di sini ada baris yang pertama yang berwarna hijau, kemudian yang baris kedua yang berwarna merah, kemudian baris ketiga yang berwarna biru. Kemudian yang kedua, jika ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Seperti contoh pada matriks yang berwarna biru dan berwarna hijau. Sehingga pada matriks biru, agar memenuhi kriteria kedua, maka seharusnya seperti yang di bawah ini. Kemudian yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau yang utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pada baris yang di atasnya, seperti contoh yang ini. Di sini ada dua matriks, yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. Nah, dari contoh matriks ini, pada matriks merah sudah memenuhi kriteria ketiga, karena jelas angka 1 pertama dari kiri pada baris yang lebih rendah letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Kemudian di sini ada ciri-ciri metode Gauss. Ciri-ciri yang pertama, jika suatu baris tidak 0 semua, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1. Kemudian ciri-ciri yang kedua, baris 0 terletak paling bawah. Kemudian yang ketiga, 1 pertama berikutnya berada di sebelah kanan 1 utama pada baris di atasnya. Kemudian yang keempat, di bawah 1 utama harus 0. Selanjutnya, metode eliminasi Gauss ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini adapun kelebihannya yaitu yang pertama, menentukan apakah sistem tersebut konsisten. Yang kedua, menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulang variabel setiap langkah. Yang ketiga, lebih mudah untuk memecahkan. Yang keempat, tidak ada error. Adapun kekurangannya yaitu memiliki masalah akurasi saat pembuatan desimal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mai Olivia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Dalam aljabar linier, eliminasi Gauss-Jordan adalah versi dari eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini sendiri adalah proses eliminasi dengan menghasilkan matriks dalam bentuk baris eselon yang tereduksi, atau mengubah sistem linier menjadi matriks diagonal satuan, atau semua elemen pada diagonal utama itu bernilai 1, sedangkan elemen-elemen lainnya adalah 0. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini sendiri dinilai kurang efisien untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear, tetapi tetap lebih efisien daripada menggunakan eliminasi Gauss jika kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks koefisien sama. Thomas di sini kemudian mengatakan bahwa setiap matriks memiliki bentuk eselon baris tereduksi yang unik. Artinya apa? Artinya adalah kita akan memperoleh bentuk eselon baris tereduksi yang sama untuk matriks tertentu, bagaimanapun variasi operasi baris yang dilakukan. Lalu, langkah-langkah operasi baris yang dikemukakan oleh Gauss dan kemudian disempurnakan oleh Jordan, sehingga yang kita ketahui seperti sekarang ini adalah eliminasi Gauss-Jordan ada 4. Yang pertama itu adalah jika suatu baris tidak seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Bilangan ini disebut satu utama atau leading one.
Kemudian yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Selanjutnya yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, setiap kolom memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat lain. Baiklah, untuk menjelaskan langkah-langkahnya lebih lanjut, saya akan langsung menerangkannya pada bentuk latihan soal. Jadi di sini pertama ada persamaan linier, yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4. Lalu 2X tambah 7Y tambah 4Z sama dengan 6. Serta yang terakhir adalah 2X tambah 9Y tambah 7Z sama dengan 4. Perintahnya di sini adalah untuk menentukan nilai-nilai dari variabel-variabel persamaan linier, sistem persamaan linier di atas. Berarti sistem persamaan linier ini nanti akan kita bawa ke dalam bentuk matriks eselon baris tereduksi. Untuk menjadi eselon baris tereduksi, berarti kita harus membawa dulu sistem persamaan linier ini ke dalam bentuk matriks eselon baris. Jadi ketika kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan itu sesungguhnya kita sudah melakukan otomatis sudah melakukan eliminasi Gauss di bagian awalnya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam penyelesaiannya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah untuk menyelesaikan atau mencari nilai-nilai solusi dari sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah dengan merubah sistem persamaan liniernya ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Caranya adalah kita masukkan koefisien-koefisien dari variabel-variabel beserta dengan konstantannya, sehingga kita peroleh untuk matriks yang dibesarnya seperti ini, itu 1, 2, 3 itu mewakili X, kemudian ada 3, 7, 9 itu mewakili Y, serta 2, 4, 7 itu mewakili Z. Dan ada 4, 6, 4 di sini yang tidak lain dan tidak bukan adalah konstanta dari SPL-nya atau sistem persamaan linier ini. Oke, jadi jika kita lihat di sini bahwa baris pertama pada kolom pertama yaitu A11 sudah bernilai 1 atau sudah saya sebutkan tadi leading satunya, maka kita akan langsung mengubah baris keduanya terlebih dahulu. Lanjut, berarti untuk merubah baris kedua itu ini ke dalam 0, maka kita menggunakan B2 baris kedua ini yang berwarna kuning itu dikurang dengan 2 kali baris pertama. Kenapa 2 kali baris pertama? Karena kita akan mengubah 2 ini menjadi 0, sehingga dikali 2 dan dikali baris pertamanya itu 1. Oke. Sama untuk yang kolom kedua baris keduanya juga sama, yaitu B2 dikurang 2B1 yaitu 7 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 1. Kemudian untuk baris kedua kolom ketiganya juga sama, yaitu 4 dikurang 2 kali 2 itu sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Dan yang terakhir itu untuk baris kedua kolom keempat itu ada 6 min 2 kali 4 sama dengan 6 dikurang 8 menjadi min 2. Selanjutnya yang kita lakukan hasil dari baris A21, A22 dan A23 serta A24 ini akan menjadi baris kedua tetapi untuk elemen lainnya yaitu baris pertama dan baris ketiga itu akan tetap sama. Lalu kita akan mengubah baris ketiganya sama seperti langkah awal, yaitu adalah B3 dikurang 3 dikali baris pertama agar nanti hasilnya di sini 0. Maka kita dapatkan matriks seperti ini. Selanjutnya hasil dari A31, A32, A33 dan A34 akan menjadi baris ketiga. Sedangkan elemen lainnya itu tetap sama. Lalu di sini karena baris pertama pada kolom kedua atau
baris pertama pada kolom kedua, dan baris pertama pada kolom ketiga itu belum bernilai 0, karena aturannya tadi harus 0 selain 1 tadi, maka kita harus mengoperasikannya agar bernilai 0, sehingga menjadi matriks yang tereduksi. Untuk cara pengoperasiannya itu tetap sama seperti step awal, yaitu B1 baris ke-1 itu dikurang dengan 3 dikali baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena kalau kita kalikan dengan baris ketiga, di sini akan 0 dan hasilnya nanti akan tetap 3 dan tidak 0. Kita lakukan sama juga dengan baris ininya, sehingga kita dapat matriks yang seperti ini. Lalu kita akan mengoperasikan pada kolom ketiga, baris pertama agar bernilai 0, yaitu baris pertama dikurang 2 baris ketiga. Kenapa baris ketiga? Karena sama seperti tadi, bahwa kalau kita kalikan dengan baris kedua, ini akan 0 dan hasilnya akan tetap sama, yaitu 2. Jadi kita kalikan dengan baris ketiga, sehingga terbentuklah matriks yang tereduksi. Pembahasannya seperti ini. Lalu hasil dari A11, A12, A13, dan A14 akan menjadi baris pertama atau B1 dan baris ketiga. Jadi hasil dari A1, A2, A3, dan A4 ini akan menjadi tahap terakhir untuk mengoperasikan baris pertama, sehingga kita sesungguhnya sudah mendapatkan matriks yang tereduksi tadi, yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6 min 2 serta min 8. Setelah kita menghasilkan matriks echelon tereduksi dengan menggunakan metode Gauss-Jordan tadi yang membentuk sebuah matriks identitas seperti di atas ini, maka kita tidak perlu mensubstitusikannya seperti pada eliminasi Gauss, karena sudah dapat diketahui nilai variabelnya, yaitu X sama dengan 26, Y sama dengan min 2, serta Z sama dengan min 8. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.